Wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, memiliki sejumlah peninggalan sejarah dan prasejarah yang menjadi cagar budaya. Beberapa riwayat situs yang berada di Pandeglang yang diungkap seperti situs batu bergores Cidaresi berada di Kampung Cidaresi Desa Palanyar Kecamatan Cipeucang. Situs batu Menhir Keramat Dalem Majau merupakan kompleks pemakaman kuno di Kampung Pasir Angin. Batu tulis Murui sebuah prasasti yang berada di Kampung Murui Kecamatan Menes. Batu Ranjang sebuah dolmen berada di Kampung Batu Ranjang Cipeucang. Batu Notot atau Batu Lingga yang berada di Kampung Batu Lingga Kecamatan Banjar. Batu Tapak Pasir Gumapak berada di Kampung Pasir Gumapak, Cadasari. Batu Sorban di Kampung Kaduhejo, Sanghyang Dengdek, Pulau Sari Menhir Pasir Prutui Kampung Pasir Prutui, Cadasarin Prasasti Cidanyang Munjul di Desa Lebak, Kecamatan Munjul. Sanghyang Dengdek arka sederhana berbentuk manusia, berada di Desa Kaduhejo, Sanghyang Dengdek, Pulau Sari. Sanghyang Heuleut berbentuk menhir berada tidak jauh dari lokasi Sanghyang Dengdek. Situs Gunung Cupu Desa Gunung Cupu Kecamatan Cimanuk dan banyak lainnya yang belum teridentifikasi. Gunung Pulau Sari telah lama dikenal. Dalam sejarah Banten dikatakan Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin melakukan perjalanan dengan tujuan ke Gunung Pulau Sari yang menurut Sunan Gunung Jati merupakan wilayah Brahmana Kandali. Di atas gunung itu hidup 800 ajar yang dipimpin Pucuk Umun. Hasanuddin konon diberitakan tinggal selama 10 tahun lebih di gunung ini. Keberadaan Gunung Pulau Sari yang dipercaya sebagai salah satu gunung keramat di wilayah Pandeglang. Gunung ini diperkirakan telah muncul jauh sebelum berdirinya Kerajaan Banten Girang, yaitu kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Seperti pemberitaan dari beberapa pakar kepurbakalaan seperti Plete mengisahkan tentang situs Sanghyang Dengdek yang berdasarkan sumber cerita Ahmad Jayadiningrat pada tahun 1913 dan N. J. Krom dalam buku Rapporten van der Oudendingendienst in Nederlands Indie tahun 1914. Menyatakan pula bahwa di seputar Kabupaten Pandeglang ada peninggalan arkeologi berupa arka nenek moyang. Salah satu arka yang dimaksud adalah patung tipe Polinesia di Tenjo yang dikenal dengan sebutan situs Sanghyang Dengdek. Gambaran Gunung Pulau Sari sebagai gunung keramat diperoleh pula dari keterangan Claude Guilot bahwa di Desa Sanghyang Dengdek, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terdapat pemujaan lama yang menyandang nama dewa. Tempat pemujaan tersebut sudah lama dikenal berupa batu berdiri yang tingginya kira-kira 1 meter dan puncaknya dipahat sederhana dan kasar berbentuk kepala, mata bulat, mulutnya hanya berupa goresan. Telinganya dibuat hanya tipis sederhana dan hidung tidak nyata. Lengan-lengan dan kelamin lelaki kelihatan pula tetapi hampir tidak menonjol. Tidak hanya itu, keberadaan Gunung Pulau Sari yang dikenal sebagai Gunung Keramat dapat dikatakan sebagai salah satu pusat peradaban masa lalu di daerah Banten Selatan. Pernyataan ini tentunya didukung oleh bukti-bukti peninggalannya. Kira-kira 4 km dari situs Sanghyang Dengdek di atas Bukit Kaduguling tepatnya di perbatasan Desa Sukasari dan Desa Bongkaslandeo, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terdapat kompleks megalitik berlanjut yang disebut situs batu Gung Citaman. Hasil penggambaran Direktorat Purbakala tahun 1999, tampak situs batu Gung adalah punden berundak yang merekayasa bentukan alam. Bukit Kaduguling sebagai bukit tertinggi di seputar situs, posisinya tepat berada pada garis lurus ke Sanghyang Dengdek berorientasi ke puncak Gunung Pulau Sari dibentuk pelataran-pelataran bertrap-trap makin ke timur makin tinggi menjadikan bentuk memusat ke belakang. Di tempat tertinggi itulah ditempatkan batu Gung bersama menhir. Menhir ini berdiri di tengah-tengah sebagai pusat dikelilingi oleh batu-batu yang berbentuk gamelan seperti gong dan batu pelinggih. Formasi semacam ini lazim disebut formasi temu gelang. Di tempat lain dapat diperbandingkan dengan peninggalan megalitik di Matesi, Jawa Tengah, dan di situs Pugung Raharjo di Lampung Timur.
Situs Batu Gong dilengkapi kolam megalitik berukuran cukup besar yang dikenal dengan situs Kataman, berada di sebelah barat Batu Gong, jaraknya kira-kira 450 meter dan posisinya berada lebih rendah. Berdasarkan hasil pendataan suaka peninggalan sejarah dan purbakala Serang, menunjukkan dahulu situs Batu Gong dan Citaman merupakan satu kesatuan, satu komplek budaya, dan satu periode. Di Citaman terdapat batu-batu berlubang, batu datar, batu dakon, dan batu bergores. Di samping itu di situs Batu Gung Citaman ditemukan pecahan keramik, diantaranya keramik Sung putih berasal dari akhir abad ke-10 M yang paling tua, dan keramik Yuan dari abad ke-14 M yang lebih muda. Satu hal menarik dan menjadi perhatian adalah bila ditarik garis lurus barat-timur, antara Batu Gung dengan Sang Hyang Dengdek akan berakhir di puncak Gunung Pulosari sebagai kiblat persembahan tempat roh nenek moyang sekaligus menganggap Gunung Pulosari itu sendiri sebagai gunung keramat. Berdasarkan tradisi yang diceritakan dalam Babat Banten, kendatipun Gunung Karang dan Gunung Haseupan juga banyak disebut-sebut tempat kegiatan asal mula pendukung masyarakat Banten, namun Gunung Pulosari dinyatakan lebih penting ditinjau dari segi kekeramatannya. Hal ini mungkin karena Gunung Pulosari sejak zaman prasejarah ditunjuk sebagai gunung suci tempat para arwah leluhur. Pada tahun 1993 Ibu Sawinah, penduduk desa Sukasari, pernah menemukan potongan kaki arka dari masa klasik di sebelah barat situs Batu Gung. Hal ini berarti situs Batu Gung Citaman merupakan situs megalitik berkelanjutan. Peninggalan-peninggalan di seputar Gunung Pulosari jauh lebih lengkap, lebih banyak dan artefaknya dapat ditelusuri hingga ke masa klasik. Bahkan banyak sarjana kenamaan telah memiliki bukti awal yang menunjukkan di Gunung Pulosari pada abad ke-7 atau ke-9 telah berdiri bangunan candi, khususnya dari agama Hindu. Data atau buktinya kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta berupa koleksi beberapa buah patung arka Hindu seperti Arka Brahma, Arka Siwa, Arka Agastya, Arka Ganesha, Arka Durga, dan lapik arka dari Gunung Pulosari. Masih di seputar Gunung Pulosari, tepatnya di lereng selatannya, di Kampung Batu Ranjang, Desa Palanyar, Kecamatan Cimanuk ditemukan sebuah dolmen. Dolmen di Batu Ranjang tergolong telah maju karena meja batunya telah dikerjakan secara halus. Dibandingkan dengan dolmen-dolmen yang ditemukan di Sumatera bagian selatan, dolmen Batu Ranjang amat menarik karena terbuat dari batu andesite. Dolmen dibuat secara halus dan permukaannya rata, disangga 4 batu dan dikerjakan sangat rapi dengan pahatan pelipit melingkar. Di bawahnya terdapat pondasi dari batu kali untuk menahan batu penyangga agar tidak terbenam ke dalam. Di sebelah timur dolmen terdapat batu lumpang atau batu berlubang. Bentuk dolmen Batu Ranjang ini mengingatkan pada batu dolmen dari Sumba yang digunakan sebagai tempat penguburan raja-raja. Namun, secara pasti fungsi dolmen Batu Ranjang belum diketahui apakah sebagai kuburan atau media pemujaan arwah leluhur, mengingat belum pernah dilakukan penelitian dalam bentuk ekskavasi arkeologis. Sepertinya Gunung Pulosari adalah pusat peradaban masa itu, tinggalan-tinggalan berupa batu-batu megalitik banyak ditemukan di wilayah itu, masih di seputar Gunung Pulosari, di Kampung Cidaresi, Desa Palanyar, Kecamatan Cimanuk, ditemukan pula batu monolit megalitik yang ternyata batu bergores. Bentuk goresannya sangat berlainan dari batu-batu bergores di tempat lain. Batu bergores Cidaresi berbentuk segitiga dengan lubang di tengah-tengah sehingga dianggap menyerupai kemaluan wanita. Karena itu, penduduk setempat menamakannya Batu Tumbung, yang berarti kemaluan wanita. Diduga batu Cidaresi ini menggambarkan simbol kesuburan, atau sebagai lambang kesucian wanita. Itulah beberapa temuan kepurbakalaan di seputar Gunung Pulosari yang diduga sebagai salah satu pusat peradaban Banten pada masa lalu. Di era otonomi daerah dewasa ini, peninggalan tersebut patut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk tetap melindunginya dan menjaga kelestariannya, bahkan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata budaya.